cuma bisa berpesan kepada masyarakat, kepada para pendengar bahwa penyakit corona ini tidak penyakit remeh. Jadi tetap kita harus mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Tidak boleh menjauhi orang yang terdiagnosis corona, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Jangan sebarkan hoak, harus selalu memberikan edukasi yang positif. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar Pradia Suara Talkshow Pariwara kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi hari Kamis 28 Mei 2020. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali karena kita akan ngobrol di sini ya. Kita ngobrol santai dan juga berbagi pengalaman dengan tema hari ini, yaitu stok stigma negatif, jauhi penyakitnya bukan orangnya, mari berperan melawan COVID-19. Dan sudah hadir di studio kami ada Mbak Ririn Restuningati. Waduh, namanya ini ya. Selamat pagi Mbak Ririn. Selamat pagi Mas Aris. Nah, ini mungkin pendengar, siapa sih Mbak Ririn ini? Nah, Mbak Ririn ini, beliau ini adalah penyintas COVID-19 ya. Iya. Dan sekaligus juga sebagai staf di bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Iya, betul Mas Aris. Baik, dan hari ini kita akan berbagi pengalaman ya. Kalau Mbak Ririn ini udah menghadapi dan juga sudah mempraktekkan ini. Iya, sekalian saya yang mengurusi dan mempraktekkan sendiri kasus corona pada diri saya. Ini mungkin yang menjadi perhatian saya ya Mbak ya, ketika saya harus dengan Mbak Ririn. Wah, saya mau tanya ini Mbak pertama. Bagaimana rasanya dinyatakan sembuh kemarin Mbak? Kalau dinyatakan sembuh otomatis pasti senang ya, apalagi belum dinyatakan sembuh, hasil swab yang follow up itu keluar negatif, itu sudah syukur alhamdulillah banget bisa melewati itu, apalagi dinyatakan 2 kali negatif. Otomatis syukur yang tak terhingga kepada Allah, diberikan kesempatan hidup sehat kembali seperti sedia kala. Itu sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas, kalau kesembuhannya itu. Tanggal berapa kemarin Mbak dinyatakan sehat ini? Saya keluar dari rumah sakit dinyatakan sembuh itu tanggal 7 Mei. 7 Mei. Ya, saya masuk rumah sakit tanggal 12. Jadi 25 hari saya menjalani isolasi di RSUD Erkusma waktu itu. RSUD Erkusma. Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan masyarakat. Waktu pertama kali dinyatakan waktu itu ya? Iya. Ini kita mengenang yang nggak enak dulu. Iya, iya betul. Ini kan temanya sharing. Betul. Jadi ngobrol-ngobrol aja ini. Ketika pertama kali dinyatakan positif di COVID-19 itu tanggal itu apa sebelumnya sudah? Tanggal 7 tanggal berapa ya? Tanggal 12 April. Itu kalau nggak salah saya itu tanggal 6 saya itu rapid di kantor. Waktu itu saya reaktif sama teman-teman bareng-bareng. Ternyata saya sendiri yang reaktif. Tanggal 7 saya melakukan swab PCR sendiri mandiri di Rumah Sakit Husada Utama di Surabaya. Waktu itu saya diantar suami. Habis rapid, besok paginya langsung saya berangkat sendiri dengan suami. Terus saya tunggu hasilnya seminggu turun. Saya ditelepon dari pihak rumah sakit. Saya dinyatakan positif waktu itu. Memang ada sedikit rasa wah gitu ya. Terkejut lah pasti ya. Terkejut pasti. Cuma dari awal sudah saya siapkan mental saya sudah seperti ada feeling kalau saya ini positif gitu. Jadi memang sudah saya sendiri, suami maupun anak-anak sudah saya siapkan kalau sewaktu-waktu saya positif langkahnya seperti ini. Jadi waktu hasil turun itu kami sekeluarga sudah tidak begitu shock lagi. Sudah kami persiapkan benar-benar baik hati maupun pikiran kita. Iya, kan ini salah satu mungkin kita bisa bilang pandemi ini adalah penyakit yang dimana ketika kita sakit kita nggak bisa ditungguin sama keluarga ya Mbak ya. Betul. Itu selama itu gimana sih nyiapin mental? Iya betul. Mensiasati waktu kita di isolasi itu ya. Waktu itu saya lanjut ceritanya yang tadi. Oh yang tadi.
Itu Minggu saya ditelepon pihak Rumah Sakit Husada Utama. Saya positif, terus saya koordinasi dengan atasan saya untuk sebaiknya saya gimana. Kemudian kami diputuskan untuk isolasi. Waktu itu karena saya ada gejala seperti meriang, sedikit sesak, kemudian mengalami sedikit gejala waktu itu. Terus suami sama pimpinan saya memutuskan saya untuk isolasi. Waktu itu saya juga antisipasi supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut. Betul. Waktu itu saya malamnya langsung berangkat ke RSUD Erkusma. Di situ saya langsung sama petugas yang sudah siap, saya diantarkan ke ruang isolasi lantai 5. Selama menjalani hari-hari di sana, ya sebagaimana saya umat muslim, saya perbanyak untuk kegiatan beribadah. Saya buang pikiran sedih. Karena apa? Karena menurut saya kenapa sedih, maka itu akan menjadi memperberat kondisi saya. Sehingga waktu itu mungkin 1-2 hari saya agak adaptasi dulu sama kondisi lingkungan baru saya di situ. Tapi saya pikir-pikir kenapa harus saya selalu berpikiran sedih. Toh nanti efeknya ke saya juga. Makanya saya bikin happy aja. Saya perbanyak kegiatan ibadah. Saya juga waktu itu saya sibukkan dengan ikut webinar. Meskipun saya di ruangan, saya bawa laptop. Saya ikut kegiatan-kegiatan yang positif, kuliah-kuliah online. Satu gitu. Ruangan satu jenengan aja. Iya, kalau isolasi kan memang satu ruangan 1 orang. Dan itu pun kita tidak boleh kemana-mana, harus di situ. Di ruangan aja, benar-benar steril. Dan alhamdulillah di RSUD Erkusma saya ucapkan banyak terima kasih. Fasilitas maupun pelayanan dari pihak rumah sakit sangat bagus sekali. Sehingga 25 hari saya jalani di sana, alhamdulillah berjalan dengan begitu cepat. Ya, karena saya tidak banyak, ibaratnya saya tahan ngersulonya kalau istilah orang Jawa itu. Berarti kemarin sempat ngalami ini ya, puasa di bulan puasa ya? Awal puasa saya di rumah sakit. Wah, itu pasti sedih sekali ya, gak bisa buka bersama. Ya kalau secara sedih ya sedih, cuma kita harus berlapang dada. Tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Hampir setiap hari video call nih pasti sama keluarga. Alhamdulillah keluarga sangat mensupport saya. Baik suami, anak-anak, keluarga besar selalu mensupport demi kesembuhan saya. Baik teman-teman juga saya ucapkan banyak terima kasih juga yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu. Baik teman di luar maupun teman di kantor sangat apresiat kepada saya gitu. Saya lihat Mbak Rini sangat tenang dalam menghadapi situasi ini ya. Itu selama ini sebenarnya ketika menghadapi situasi yang tadi cukup mengagetkan tadi gitu kan. Itu anak-anak ya Pak. Tadi kalau suami kan sudah bisa ngantar dan sebagainya. Bagaimana sih menjelaskan ke anak-anak? Ini ibu harus diisolasi nih gitu. Iya, kebetulan saya kalau saya sama anak-anak itu saling terbuka. Oh gitu. Ya, jadi saya sama anak saya memang saya info apa adanya, kondisi saya seperti ini. Alhamdulillah anak saya itu yang paling besar. Pemikirannya cukup, meskipun masih usia 10 tahun tapi bisa menerima saya. Tidak masalah. Kemudian kalaupun kangen saya ya tengok di parkiran RSUD saya kan di lantai 5 ada jendela ya, masih bisa sekedar say hello lewat jendela gitu. Waktu itu. Waduh. Iya. Stigma negatif yang sering muncul di masyarakat juga Mbak, yang mungkin bisa tidak hanya dihadapi oleh Mbak Ririn atau mungkin dihadapi oleh keluarga juga gitu kan. Dan lingkungan bagaimana sih Mbak? Apakah terus kemudian keluarga ini terus pada jauhin atau seperti apa, atau malah ini Pak misalkan malah nganterin masakan atau apa gitu? Kalau tetangga saya yang dekat sekitar rumah itu baik-baik semua, alhamdulillah. Jadi selama saya isolasi, keluarga saya juga isolasi mandiri waktu itu di rumah. Oh gitu ya. 14 hari benar-benar di rumah, tidak bisa kemana-mana. Waktu itu respon tetangga lah yang pertama kali menolong kebutuhan, istilahnya kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan belanja, makan apa, itu tetangga yang mengirim di luar biasa. Iya, benar. Tetangga saya yang kanan kiri itu bagus, tetapi namanya masyarakat umum
ada yang pro dan kontra. Ada pun juga yang banyak menyebarkan hoak-hoak negatif terkait dengan itu ya. Terutama di kecamatan saya sendiri di Jatirogo itu banyak menyebarkan berita-berita miring tentang saya, meskipun tidak kenal saya pribadi dengan saya. Itu berita itu sangat heboh gitu. Seperti keluarga kami itu waktu itu yang memang tetangga yang sedekat itu menerima, cuma banyak yang menolak. Cuma saya dan keluarga saya sudah sedikit menyiapkan mental. Kita harus memahami mereka. Kalau kita memaksakan mereka yang memahami kita, tidak bisa. Kita yang harus berbesar hati. Jadi tidak usah dipikir yang terlalu dalam. Yang penting kita bisa sehat kembali. Terus penyakit ini tidak menularkan lagi kemana-mana. Intinya gitu. Ya mungkin ini perlu disampaikan juga nih Mbak Ririn untuk masyarakat yang mungkin di sekitarnya nih ada yang ternyata positif COVID-19. Ini harus diperhatikan seperti tadi ya Mbak. Berarti harus lebih perhatian juga gitu sama keluarga, karena nggak bisa kemana-mana juga. Iya, betul. Mau belanja nggak bisa, mau ini nggak bisa gitu kan, juga kasihan juga kalau misalkan sampai nggak itu ya. Terus pengalaman selama di isolasi ini Mbak, ada nggak di mana dari tanggal itu sampai dengan kemarin dinyatakan sembuh, kondisi yang paling ini kayaknya saya ini kondisi pasti ada gitu ya. Itu minggu-minggu awal. Minggu-minggu awal saya masuk itu kok gejalanya semakin kerasa. Saya itu sesak waktu itu. Hari 1, 2, 3 itu kok sesak di dada sebelah kiri. Terus pilek ini enggak sembuh-sembuh waktu itu. Pileknya itu enggak seperti flu-flu seperti biasa. Kalau saya yang ngerasakan ya, itu seperti enggak ada. Mohon maaf, enggak ada seperti ingus, cuma kayak buntu aja di pangkal hidung. Gitu. Terus badan ini terasa lelah. Itu minggu-minggu pertama. Tapi alhamdulillah dokter penanggung jawab pasien, Dokter Setiajid ya, beliaunya sangat baik. Setiap saat bisa, misalnya saat ada keluhan langsung saya WA beliaunya langsung kasih advice ke petugas yang jaga. Harus apa yang dilakukan gitu ya? Ya, dikasih apa gitu. Minggu pertama itu menurut saya yang gejala yang saya rasakan lumayan, ada diare juga waktu itu saya. Terus minggu kedua, ketiga, alhamdulillah semakin bagus. Tidak ada keluhan alhamdulillah sampai sekarang. Berarti penggunaan ini yang stigma yang selama ini terjadi di masyarakat ya Mbak ya, pandangannya kalau orang kena COVID pasti dia 24 jam akan pakai ventilator, enggak juga berarti? Enggak, itu tergantung kondisi pasien. Mungkin kan ada derajat ringan, sedang dan berat. Kalau saya alhamdulillah kemarin tidak pakai alat bantu apapun, cuma oksigen saja. Waktu awal-awal waktu saya mengalami nyeri sama sesak gitu aja. Sesak nafas itu pakai oksigen itu aja. Ya, oksigen biasa, pakai oksigen kanul, oksigen itu nggak pakai ventilator. Oke. Ada berapa perawat Mbak untuk yang menangani Mbak Ririn sendiri? Kalau itu kan sip-sipan ya, kalau di rumah sakit ya sip pagi, siang, malam. Jadi berarti nggak khusus ada satu pasien, ada satu enggak ya? Enggak. Teman-teman petugas itu setiap kali jaga, kalau pagi kurang tahu ya, ini ada yang 3, kalau siang 2, kalau malam 2. Mungkin saya kurang paham ya jumlah-jumlahnya itu. Sempat ini nggak ngobrol sama teman-teman perawat itu nggak? Iya, sempat. Sebagian besar kan teman saya juga yang merawat itu. Jadi lebih enjoy kita, komunikasinya lebih enak gitu. Ada sharing nggak yang terjadi ketika kan mereka kan juga pakai APD full ya Mbak, ketika merawat itu mungkin ada yang ini Mbak gerah banget ini Mbak, atau gimana itu? Kalau itu mah teman-teman selalu sambat itu, cuma teman-teman saya akui hebat, bisa menjalankan tugas dengan totalitas seperti itu, merawat saudara-saudara kita yang masih positif, masih PDP. Saya akui teman-teman baik banget. Nah, ini sekaligus juga kehadiran Mbak Ririn di sini juga mungkin stigma masyarakat yang tadinya mungkin mengira bahwasanya COVID-19 ini nggak mungkin sembuh gitu ya. Apalagi ketika orang kena COVID, wah saya udah selesai nih gitu. Ya ini mungkin mau dijelaskan Mbak. Ya itu
anggapan sebagian besar masyarakat kita. Iya, betul. Tidak jauh-jauh. Lingkungan saya pun di Jatirogo menganggap saya kalau kena positif itu sudah heboh sendiri, menjauhi keluarga saya lewat, bahkan ini pengalaman saya ya. Bahkan lewat di depan rumah saya pun ada tetangga itu yang nggak mau. Ada yang nggak mau, jangan dekat-dekat rumahnya, jangan dekat-dekat pagarnya, padahal di depan pagar saja. Itu pandangan masyarakat yang perlu kita banyak lakukan edukasi terkait apa itu penyakit corona, penularannya. Itu memang tugas kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi sistem penularannya nggak segampang itu. Gitu. Nah ini kata mungkin kalimat sistem penularannya tidak segampang itu. Ini mungkin bisa ditambahkan Mbak informasi ini ke masyarakat. Untuk masyarakat semua, kalau ada kasus yang positif, itu kita tidak harus serta-merta langsung menjauhi, menjudge, kasihan. Beliau-beliaunya ini yang sudah terkena positif, itu kita harus lebih memberikan support, memberikan doa. Apapun itu bentuknya, itu sangat memberikan dukungan sekali kepada pasien-pasien ini. Tidak harus selalu malah menjauh gitu menjauh. Ya? Bahkan di sosial media kurang bijak masyarakat ini memanfaatkannya itu. Kalaupun berita yang negatif, misalnya ada yang positif di kecamatan mana, itu langsung geruduk, omongannya itu macam-macam kan. Jangan main ke sana kamu. Ya itu nggak masalah. Kalau menyebarkan berita hoak, betul. Berita hoaknya itu yang malah membuat suasana semakin memperkeruh suasana. Betul. Gunakanlah sosmed sebaik mungkin, yang bijak. Itu salah satu bentuk dukungan kepada beliau-beliau yang sedang masih positif COVID ini. Apalagi sempat tersebar juga kalau di seperti grup WhatsApp dan sebagainya. Kadang ini bukan pasien COVID nih, gitu kan? Ya memang sedang dirawat saja, tapi seakan-akan video itu menampakkan kalau dia dirawat dan ada yang meninggal dan lain sebagainya itu Mbak ya. Betul. Makanya kita kembali lagi ke masyarakat, kesadarannya masyarakat sendiri. Gunakanlah sosial media, handphone yang panjenengan miliki semuanya itu dengan baik dan benar. Jangan sedikit-sedikit berita-berita yang belum pasti itu disebarluaskan, apalagi malah membuat berita-berita yang isinya itu malah belum benar gitu loh, malah menciptakan berita. Saya soalnya mengalami sendiri itu Mbak, diciptakan. Iya, jadi tidak malah memberikan dukungan, malah istilahnya kalau orang Jawa itu memperkeruh suasana. Itu gitu. Jadinya ya minta tolong kepada masyarakat, tetap jauhi penyakitnya, bukan orangnya, tetap patuhi semua protokol kesehatan dari pemerintah. Kalau tidak perlu keluar ya tidak usah keluar rumah. Misalnya keluar tetap mengindahkan aturan-aturan, jaga jarak, physical distancing, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Ya itu saja intinya. Terus tidak perlu kumpul-kumpul banyak orang. Saya sering masih melihat seperti itu ya. Ya, orang-orang ya di daerah saya sendiri itu masih sering banyak kumpul-kumpul seperti tidak ada apa-apa gitu. Betul gitu. Kalau diruntut Mbak, kemarin itu sebenarnya Mbak Ririn itu kan hanya itu pas kapan sih, pas kondisi apa sih, kan kalau kemarin katanya ada yang waktu itu ada yang ikut beberapa orang ya Mbak ya, ada yang katanya ikut manasik haji terus kemudian kena atau apa gitu. Nah kalau jenengan sendiri? Kemarin itu berdasarkan hasil tracing kami, kalau kasus saya itu kemungkinan besar hasil tracingnya dari klaster TKHI generasi kedua. Artinya itu kalau generasi pertama itu kan TKHI-nya yang mengalami sendiri, sedangkan saya kan generasi penularan berikutnya. Jadi saya bukan TKHI tapi dari klaster itu. Jadi ada udah kena sebelumnya. Ya. Terus menulari Mbak Ririn. Ya gitu, itu hasil tracing dari tim kami seperti itu. Kegiatan apa sih Mbak yang sehari-hari yang dilakukan sehingga ini sampai kena gitu, maksudnya jenengan sosialisasi atau langsung bersentuhan dengan pasien atau seperti itu? Namanya orang terpapar itu kan kita nggak tahu kapan dan di mananya. Kapan di mananya kita nggak tahu. Padahal kita sudah berhati-hati seperti apa. Tapi namanya kalau sudah terpapar ya
terpapar lah gitu. Mungkin waktu itu kondisi imun juga kurang bagus. Kelelahan mungkin ya, bisa mungkin, jadi ya kan? Kelelahan, terus faktor itu kan bisa mempercepat proses penularan. Oke. Baik. Gitu. Mbak Ririn, kita akan lanjut lagi setelah ini karena sudah banyak sekali WhatsApp yang masuk ini. Wah, ada yang ngasih selamat juga, selamat Mbak Ririn dan sebagainya. Nanti kita akan bacakan tapi setelah jeda setelah ini. Ya, terima kasih. Baik mendengar, Anda masih di Talkshow Pariwara dan bagi Anda yang mungkin susah untuk mengakses 94,6 ya, bisa via streaming juga ya, langsung di RDio ya atau di TuneIn ya. Kita bisa mendengarkan Pradia Suara. Dan masih lanjut bersama Mbak Ririn di sini. Banyak sekali pertanyaan udah masuk nih, Mbak. Ucapan selamat juga banyak. Terima kasih. Ini langsung dari Pak Heri ya, Kepala Dinas Komunikasi ya. Terima kasih Pak Heri. Katanya alhamdulillah, terima kasih Mbak Ririn sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dan hadir di studio Pradia Suara dan tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu. Semoga Mbak Ririn dan keluarga senantiasa sehat. Amin. Terima kasih Pak Heri atas semuanya, atas sambutannya, atas kesempatan yang telah diberikan pagi ini. Terus ini ada juga, wah ini namanya siapa nih? Selamat dan sukses untuk Mbak Ririn yang telah berhasil melewati perjuangan fisik dan psikologis. Aduh, kebelibet saya. Yang belum tentu semua orang bisa. Oh, ini sudah dijawab tadi ya, bagaimana meyakinkan anak dan suami termasuk keluarga dan tetangga tentang stigma jauhi penyakitnya bukan orangnya. Tadi kita sudah jawab, kita udah bahas itu juga. Terus ada lagi yang juga sudah masuk di WhatsApp-nya Pradia Suara. Ini mungkin lebih ke pendapat ini Mbak. Bagi Mbak saudara kan ada dari Gresik katanya, datang ke Tuban sama istrinya sampai ke kampung halaman. Didata berangkat dianjurkan 14 hari isolasi mandiri. Berdasarkan curhatan orang yang diisolasi mandiri saja sudah merasa nggak diterima masyarakat dan berujung kekecewaan. Apalagi sudah pernah kena virus. Sudah positif. Iya, mau Mbak ini tolong beri edukasi pada saudara saya Mbak. Karena dia lagi dengerin juga. Biar legowo menjalani isolasi mandiri. Monggo Mbak Ririn. Ini untuk saudaranya siapa ini? Oh, nggak mau disebutin namanya ya. Kalau saya pribadi itu jangan ambil pusing. Pendapat orang yang negatif kita gak usah ambil pusing, kita positive thinking saja, jalani aja dengan ikhlas. Insya Allah semua ini ada hikmahnya. Gak usah berkecil hati. Apalagi menjalani isolasi mandiri, ambil hikmahnya dipakai istirahat saja, itu saja. Nggak usah dibikin ikhlas, insya Allah semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya, amin ya. Jadi harus legowo ya menjalani isolasi mandiri 14 hari tadi. Dan juga teman-temannya nih yang harus memperhatikan juga. Wah, ini teman saya nih isolasi nih, saya nggak bisa kemana-mana. Anterin makanan kek. Oh iya, itu Mbak ya. Betul itu sangat penting sekali juga ya. Karena kita isolasi itu, kalau isolasi di rumah nih, kalau kita kan nggak bisa kemana-mana, belanja nggak bisa ya, sebaiknya tetangga, teman, saudara itu harus lebih care kepada yang mengalami isolasi tersebut. Jadi udah nggak bisa kemana-mana, semua kebutuhan nggak ada yang ngasih, terus mau hidup gimana? Iya, gitu. Mau nyetok mie instan juga ini ya bosen Mbak. Apalagi ada desa yang belum tanggap COVID gitu kan, malah kasihan masyarakatnya yang mengalami karantina itu. Jadi mohonlah bagi pihak yang berwenang sama masyarakat, sama saudara, masyarakat sekitar lah, itu harus lebih care, harus lebih peduli terhadap saudara kita yang mengalami hal ini. Antisipasi boleh, tapi kepedulian jangan sampai hilang. Jangan sampai kebablasan. Betul. Gitu. Betul itu. Kita jadinya ansos itu kali. Gitu. Mas, kasihan. Betul, kasihan banget. Terutama buat perangkat desa itu harus lebih care kepada warganya kalau yang mengalami isolasi atau karantina mandiri, karena tidak bisa kemana-mana, terus mau cari apa juga nggak bisa kalau nggak disuplai dari mana gitu loh. Itu nanti jadi ibaratnya karantina kita bisa sukses kalau semua elemen itu saling mendukung dan berkesinambungan. Disuruh karantina tapi semuanya nggak mendukung kan sama saja dengan bohong gitu. Jadi sebaiknya semua elemen bersatu padu
berperan aktif melawan COVID biar segera pandemi ini segera berakhir gitu. Atau minimal kan kalau sekarang ya kayaknya orang tuh semuanya punya WhatsApp ya. Terus ada grup WhatsApp tak pasti kan ya. Se-RT gitu. Ini butuh apa ini? Nah, harusnya seperti itu. Hal-hal positif seperti itu perlu dikembangkan, enggak malah sosmed atau WA dipakai untuk jelek-jeleknya. Apalagi nge-share berita yang belum tentu benar adanya. Kasihan nanti yang mengalami ini belum tentu positif, masih karantina aja sudah dikunci. Betul. Gitu. Meskipun positif juga kita tidak salah. Itu loh bukan aib. Ini tuh memang sudah pandemi secara dunia, jadi nggak perlu untuk terlalu ditakuti. Benar, kita itu harus selalu waspada terhadap sakit ini. Cuma kembali lagi tadi, jauhi penyakitnya tapi jangan jauhi orangnya, kita support orang tersebut gitu. Tetap jalankan protokol kesehatan dan jangan remehkan corona ini. Bagi kaula muda yang masih sering nongkrong, sering istilahnya cangkruk ya kalau di sini tuh, tolonglah jangan dulu, biar semua ini segera berakhir. Kalau terus menerus seperti ini, kapan selesainya corona ini? Itu jangan meremehkan. Itu pesan saya. Meremehkan jangan, waspada harus tetap waspada, tapi tetap harus dalam kondisi tenang ya untuk menghadapi semuanya. Betul. Soalnya sekarang tuh kadang juga yang namanya juga orang kangen Mbak ya. Kangen melihat senyuman orang di jalan karena pakai masker. Kita nggak tahu wajahnya. Iya, kita kadang ini lagi senyum apalagi apa ini? Kadang seperti itu. Ya semoga segera terlalui lah ya. Amin. Segera selesai semuanya. Ngomong-ngomong masalah perangkat desa nih Mbak, ada perangkat desa Pandanwangi. Wah, ini teman saya Mbak. Iya. Nanya gini. Sebelumnya selamat untuk Mbak Ririn. Oh iya, saya mau tanya Mbak, lebih sulit mana perjuangan untuk sembuh dari COVID-19 atau pemulihan psikis terhadap lingkungan setelah sembuh? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan betul. Monggo. Kalau pemulihan psikis itu kan semua tergantung pada personal masing-masing, tergantung sama orangnya. Kalau saya itu ya kembali tadi seperti awal, karena memang sudah kami siapkan mental ini, sudah saya ikhlaskan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Teman-teman saya kantor, atasan-atasan saya itu semuanya baik, semuanya keluarga sangat mendukung. Jadi kembali ke beliau-beliaunya, kembali ke saudara itu welcome. Kalau saya ya itu mungkin saya harapkan kepada saudara-saudara saya yang masih positif, masih menjalani isolasi, intinya kembali lagi jangan berkecil hati, hilangkan pikiran negatif. Itu saja biar bisa pemulihan psikisnya kan, intinya itu biar enggak berlarut-larut dalam kesedihan. Oke. Biar bisa kembali seperti semula juga ya Mbak ya. Iya, yang omongan negatif nggak usah didengarkan. Nggak usah didengarkan lah ya. Soalnya bagaimanapun nggak ada orang yang mau kena pandemi ini, nggak ada. Jadi ketika ada seorang yang harus kena pandemi ini ya kita harus ngebantu gitu ya. Sama ketika orang di jalan naik motor, gak ada yang pengen jatuh Mbak. Iya semuanya. Sama. Siapa yang mau ada musibah kan gak ada. Iya, ketika udah jatuh atau kecelakaan ya kita harus bantu orang tersebut gitu kan. Ya seperti di COVID ini. Ini juga ada WhatsApp yang juga sudah masuk nih Mbak, dari Pak Jamil ya. Apresiasi atas kesediaan, semoga banyak hikmah yang bisa diambil Mbak Ririn, baik buat Mbak Ririn pribadi termasuk masyarakat yang mau mendengarkan testimoni ini, dan mohon saran untuk masyarakat bagaimana harusnya menyikapi hal tersebut. Terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya masyarakat harus tetap waspada, tapi dalam kondisi tenang. Gak boleh terlalu gugup ya. Apalagi ada beberapa tempat ya memang kita ada jalanan yang harus dilewati gitu Mbak ya. Karena saya mau berangkat kerja ini bingung juga mau lewat mana, ini jalan yang biasa saya lewati ditutup. Mbak. Ya mungkin itu waspada juga, tapi mungkin ada yang nungguin lebih baik kan ya Mbak ya. Iya mungkin itu tergantung pengaturan dari satgasnya desa ya itu ya. Daripada ditutup total nggak bisa lewat mempersulit gitu. Benar-benar itu juga perlu diperhatikan. Oke Mbak Ririn, ini ada juga ini dari Anissa. Kalau bagaimana pertanyaannya lebih ke cara Mbak Ririn menerima ketika dia ketika positif.
Karena banyak kasus orang yang tidak mau disebut corona itu banyak banget. Nah, salah satu kasus yang ada di daerah saya itu tadi, mana ini WA-nya? Waduh. Oh ini, di desanya ada kasus positif, Mbak. Dan orangnya ini tidak kooperatif, ya, tidak terima disebut corona dan dia masih beraktivitas seperti biasa. Malah seakan jika kena, ya tetangga-tetangganya harusnya kena semua, nggak cuma saya gitu. Waduh, ini gimana ini? Saking frustasinya dia tidak mau menjaga jarak dengan orang-orang itu tadi dan malah mendekat gitu, Mbak. Jadi bagaimana dengan kasus seperti itu dan gimana orang tidak menjauhi orangnya gitu kan? Padahal dia kayak gitu nggak peduli sama orang lain, ya. Mau nggak, Mbak? Kembali lagi pertanyaan tersebut itu benar kasus positif apa enggak? Kalau kasus positif nggak mungkin sebebas itu beliaunya. Kemungkinan mungkin itu bukan positif, masih rapid reaktif. Kalau rapid reaktif kan belum bisa dikatakan positif. Yang bisa mendiagnosa memastikan dia positif kan dari hasil swab PCR. Mungkin kalau itu kasus benar-benar positif enggak seperti itu. Cuma yang saya sayangkan sikap dari yang beliaunya itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya ya tetap kita mematuhi protokol lah. Kalau misalnya sudah disuruh isolasi ya kita harus tertib. Seperti itu. Ya kembali lagi kesadarannya. Mungkin faktor lingkungan juga pengaruh. Dari satuan gugus tugas desa itu juga bisa berperan untuk cara memberikan pengertian tadi, mengedukasi masyarakatnya yang seperti itu bisa dimaksimalkan. Jadi tidak sampai, kalau misal pun dia positif kan tidak sampai menyebar. Iya, namanya kita kan tujuannya untuk memutus rantai penularan dengan cara isolasi tersebut. Kalau isolasinya tidak maksimal, gimana caranya memutus gitu loh. Itu berasal dari kesadaran kita masing-masing. Harus sadar diri. Setiap orang, baik itu pun yang reaktif, baik yang positif maupun yang tidak, yang biasa, semuanya masyarakat harus memiliki rasa itu. Ini ada yang baru gabungan, ada 3 WhatsApp baru gabungan. Semuanya menanyakan bagaimana proses tertularnya. Tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa sedikit diceritakan sedikit lagi, Mbak, yang tadi yang sudah kita pernah bahas tadi, bagaimana proses tertularnya itu tadi. Mohon penjelasan dari Bu Ririn supaya masyarakat tahu dan hati-hati. Wah, ada 3 WhatsApp. Ada yang baru gabungan soalnya. Waduh, gimana ini? Sebaiknya kita kan tidak tahu kapan kita tertular, kapan, di mana, sama siapa. Jadi kalau ini secara global saja ya. Kalau nanti saya menjelaskan pribadi saya nggak enak. Itu kan tracing kami. Saya berpesan kepada teman-teman pendengar semuanya, sebaiknya kita lebih waspada saja, lebih berhati-hati. Soalnya kita kembali lagi tidak tahu di mana, kapan, sama siapa kita tertular. Jadi ya itu, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan physical distancing, kembali lagi ke situ, terus cuci tangan, terus pakai masker, jangan kemana-mana. Kalau isolasi ya isolasi dengan benar, jangan mondar-mandir, seperti itu aja. Itu pokok-pokok yang harus ditaati lah ya. Iya, itu kan kalau misal kita menerapkan itu, insya Allah penularan itu bisa kita pangkas. Oke. Ada Sasma, Mbak, di Pandanwangi juga. Mau nanya, Mbak, gimana sih memberikan pengertian kepada orang yang cuek banget sama pandemi ini? Gak peduli protokol, anggap enteng. Memang corona tidak akan membunuh kita dengan mudah, tapi bukannya di sekitar kita tidak semua orang punya imun yang baik. Contohnya balita dan lain orang tua. Kadang masih suka ada yang masa bodoh, halah cuma corona, yang meninggal juga gak sakit corona, tapi juga karena dia punya penyakit yang lain. Tapi kan kita berusaha membentengi diri dan orang sekitar kita, karena kita hidup gak sendirian. Itu gimana, Mbak? Wah, ini mungkin kalimat yang seharusnya diucapin sama orang-orang biar lebih peduli gitu kali ya, Pak ya. Monggo. Iya, ya intinya itu kesadarannya masyarakat itu loh. Masyarakat itu kesadarannya harus kita gali untuk lebih aware, lebih
lebih peka. Penyakit ini bukan penyakit remeh. Betul. Ini sudah menjadi wabah gitu. Kapan selesainya ini kalau teman-teman masyarakat sendiri pun cuek, acuh. Ya sebagai kalau saya dari kesehatan ya memberikan edukasi. Kalau tetangganya yang lebih paham ya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan gitu, mengingatkan kepada saudara, kepada tetangga yang cuek tersebut. Atau mungkin lebih tepatnya gini Mbak ya, biar orangnya itu tahu, jangan biar orangnya tahu dan orang itu mengerti ya memang tugasnya untuk seluruhnya mengingatkan kali gitu ya. Ya harus. Mulai dari kelas masyarakat kelas terbawah sampai yang perangkatnya. Betul, itu harus makanya harus ini ya Mas, harus berkesinambungan kan, bekerja sama semua unsur yang ada di masyarakat itu tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya tenaga kesehatan jalan sendiri kan nggak bisa kalau nggak didukung dari masyarakat, perangkat desa, terus jajaran-jajarannya itu semua harus bersatu padu melawan ini. Kalau cuma mengandalkan orang yang sadarlah, yang enggak ya biarkan, itu ya nggak bisa. Kayak orang kena asam urat, nggak mau kena asam urat, terus dia makan kacang terus Mbak ya. Peduli amat saya, tapi ntar kalau kena asam urat, kenapa saya kena asam urat ini? Ya, baru kerasa. Benar. Oke, di ujung perjumpaan kita ini Mbak Ririn, monggo closing statement dari jenengan untuk masyarakat semua sebagai seorang pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan sedang berbahagia sekali atas kesembuhan itu. Monggo. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga saya, kepada para pimpinan atasan saya, teman-teman saya di kantor, tetangga, masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, atas semua dukungannya, atas semua doa dan supportnya, sehingga saya bisa melalui ini semua dengan alhamdulillah dengan lancar. Dan saya cuma bisa berpesan kepada masyarakat, kepada para pendengar, bahwa penyakit corona ini tidak penyakit remeh. Jadi tetap kita harus mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Kalau kita tidak boleh keluar rumah ya tidak usah, tetap jaga diri, tetap waspada, tidak boleh menjauhi orang yang terdiagnosis corona, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Kemudian jangan berpandangan yang kebablasan terhadap pasien-pasien tersebut. Jangan sebarkan hoak, harus selalu memberikan edukasi yang positif. Dan kembali lagi terhadap protokol tadi, bahwa kalau misalnya disuruh karantina ya karantinalah dengan benar, patuhi semua peraturannya demi bisa segera memutus penularan COVID-19 saat ini. Terima kasih atas semuanya yang telah diberikan kepada saya, baik dari Radio Prada Suara sendiri maupun dari semua yang telah mendukung saya. Saya mohon maaf kemarin sempat menghebohkan, ya berita ini menghebohkan karena kasus saya, tapi siapa yang mau itu pun sudah ditakdirkan. Jadi semua ini harus dijalani dengan ikhlas, tidak boleh ada pikiran-pikiran negatif gitu. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Ya, sama-sama atas waktunya hari ini, dan semoga sehat terus ya. Gak cuma dari COVID, dari semuanya. Amin, dan keluarga juga semuanya sehat dan kondisi sehat, anak-anak juga, dan semoga juga pasien-pasien COVID yang sekarang segera sembuh juga semua. Amin. Semuanya, saya bilang semuanya ya. Terima kasih waktunya, dan pendengar, sampai di sini Talkshow Pariwara untuk edisi kali ini. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.